Om Swastiastu, nama saya Pinandita Jerogede Dwije Cening Sutarne. Di sini saya selaku pemangku pura di Pura Sanggabuana Lanut Iswahyudi, Magetan. Posisi pura ini adalah di wilayah Lanut Iswahyudi. Tapi pengemong pura adalah seluruh umat Hindu yang ada di Kersidanan Madiun. Satu-satunya pura yang ada di Kersidanan Madiun ya di sini. Sedangkan di tempat lain seperti di Goranggareng itu ada sanggar. Di Ngawi juga ada sanggar. Ponorogo sudah pernah ada tapi belum bisa difungsikan. Sedangkan pada hari ini kebetulan bapak-bapak dari Gus Durian datang. Sekaligus saya mengucapkan selamat datang. Semoga apa yang Bapak Ibu inginkan untuk mengetahui tentang Pura Sanggabuana ini bisa kami berikan penjelasan sekedarnya. Jika ada pertanyaan yang tidak kami bisa jawab, kami minta waktu. Kebetulan juga pada hari ini, pas Sabtu Kliwon, wukunya landep adalah upacara persembahyangan tumpak landep namanya. Kalau di Jawa sudah biasa tumpak itu Sabtu ya. Tumpak landep itu khusus untuk piodalan persenjataan. Kami dari Hindu mengenal di pura ini ada senjata nawasange, ada keris. Itu adalah hari inilah otonannya dia. Weton kalau di Jawa. Saya kira itu mungkin apa yang Bapak Ibu ingin ketahui silahkan dipertanyakan. Semoga kami bisa melayani dengan sebaik-baiknya. Di pura ini sendiri Pak, ada berapa bagian bangunan yang di pura ini Pak? Pura kita ini termasuk kahyangan, terdiri dari Trimandala, 3 ruang. Mandala utama, ini Mandala Madya, sedangkan yang di luar itu namanya Nista Mandala. Mandala utama itu khusus untuk tempat persembahyangan umat menyembah kehadapan Ide Sang Hyang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa. Sedangkan yang di Madya Mandala ini ada beberapa pelinggih suci, tapi umumnya digunakan untuk kegiatan sosial. Jadi kalau ada gotong royong, menyiapkan sarana-sarana upacara, ini tempatnya, ini balai pertemuan ini. Itu yang bisa kami selenggarakan, sedangkan pelinggih yang ada di utama mandala itu adalah khusus pelinggih tempat, kalau secara duniawi, singgasana. Kami hanya menyiapkan singgasana kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jika melaksanakan persembahyangan, biasanya pemimpin upacara, seperti saya Pinandita atau Pandita, itu mengundang beliau dulu, dilinggihkan di singgasana beliau. Setelah melinggih, kemudian disucikan, sarana semuanya disucikan, baru umat diajak melaksanakan persembahyangan bersama. Itu pelinggih utamanya di sana. Di samping pelinggih utama masih ada pengawal. Kalau di dalam dunia nyata ini sekretaris, itu namanya pengelurah. Ya hanya 2 itu pelinggih yang utama ada di mandala utama. Sedangkan di Madya Mandala ini ada Ganesha. Ganesha itu adalah dewa utama juga yang merupakan manifestasi Betara Siwa yang memberikan beberapa wigna namanya, menghalangi halangan, rintangan, dan semua hal yang negatif, beliaulah yang terlebih dahulu membersihkan kita. Baru kita akan menghadap kepada Tuhan Yang Maha Esa. Di samping Ganesha ada pelinggih penunggun karang namanya.
yang pojok sana itu Oh, tradisi Indonesia. Sedangkan kalau Ganesha ini tradisi India. oh, Sebenarnya fungsinya sama, dua-duanya itu mempunyai fungsi yang sama. Kalau Ganesha ini namanya Pratima, jadi patung. oh ya. Sedangkan kalau Penunggun Karang itu hanya tempat. Umumnya aliran agama kami di Indonesia ini, Hindunya itu adalah Siwa Buddha. Jadi kami menyiapkan hanya tempat. Pelinggih namanya tempat, pelinggih tempat duduk gitulah. Oh, palenggahan. Pelinggih. Kemudian siapa yang dilinggihkan di sana tergantung upacaranya. Sedangkan kalau di India itu khusus ada pertimanya. Jadi siapa dewanya yang ada di situ, ada bentuknya, ada wujudnya. Itu di agama kami disebut dengan Ista Dewata, manifestasi Tuhan itu sendiri. Kemudian di kiri kanan pintu gerbang Kuri Agung itu ada pelinggih Nandi Suara, yang sebelah utara, yang sebelah selatan adalah Sedan Kale. Itu kedua-duanya adalah siswa Batara Siwa, Tuhan itu sendiri yang paling setia. Itu pelinggih yang ada. Sedangkan yang di luar sana itu hanya penjaga. Jadi patung penjaga. Kemudian untuk Pura Sanggabuana ini kita sudah mempunyai 3 bangunan suci. Yang paling utara di luar sana itu namanya Beji atau Petirtaan. Di Jawa dikenal dengan Petirtaan, kalau di Bali disebut Beji. Itu tempat untuk melaksanakan penyucian alat-alat upacara sebelum kita melaksanakan persembahyangan. Sedangkan yang sebelah selatannya itu di tengah-tengah itu ada namanya Candi Kamoksan. Candi Kamoksan itu adalah tempat para leluhur kami, baik yang baru meninggal, setelah diaben, dientas-entas, bahkan leluhur yang zaman kelanggengan, zaman dulu, sudah kita linggihkan di Candi Kamoksan. Siapapun yang punya leluhur, umat kita di sini, kita linggihkan di sana. Itu ada upacaranya khusus. Jadi itu yang ada di Pura Sanggabuana. Sanggabuana sendiri artinya apa, Pak? Sangga itu nyonggo, buana dunia alam semesta. Jadi itu nama saja. Sama dengan kalau di Islam itu masjid al ini kan ada nama, itu hanya nama. Jadi maksud kami ini karena Pura Kahyangan, bagaimana juga kalau kita mampu nyonggo alam semesta ini kan bisa memberikan rezeki, memberikan berkat kepada kami umat Hindu. Tujuan utamanya, nama itu hanya sekedar nama. Kalau di Tumpek Landep Pak, apa yang dilakukan itu apa aja Pak? Itu urutan-urutannya sih. Tumpek Landep ini memang salah satu hari suci agama Hindu ya. Selain hari suci utama itu adalah Nyepi yang sudah diakui di Indonesia itu. Kemudian ada lagi Siwaratri, malam Siwa. Itu biasanya jatuh pada Januari, sedangkan kalau Nyepi sekitar Maret April. Kalau Siwaratri itu sekitar bulan Januari. Ini adalah hari suci yang jatuhnya setahun sekali menurut Surya Sengkala. Sedangkan ada lagi hari suci Hindu yang jatuhnya 6 bulan sekali, tapi 6 bulan Jawa. Bukan 6 bulan kalender. 6 bulan, 210 hari sekali. Itu perhitungannya namanya Chandra Sengkala, berdasarkan peredaran bulan. Jadi setahun bisa 2 kali itu. Itu Galungan, Kuningan, Pagarwesi, Saraswati. Itu jatuhnya, sedangkan Tumpek ini ada beberapa. Salah satunya adalah Tumpek Landep yang dirayakan pada saat ini adalah, tadi sudah saya jelaskan bahwa hari Tumpek Landep ini adalah wetonan alat-alat yang digunakan selama menjalankan kehidupan. Entah itu alat senjata di dapur, senjata perang,
Nah, kalau dulu kan senjata perang itu hanya keris, tombak. Iya. Nah, di zaman modern ini yang namanya senjata atau alat untuk hidup itu kan bermacam-macam. Jadi keris tetap, tombak tetap, pisau dapur tetap, ditambah alat yang untuk membantu melaksanakan kebutuhan hidup. Sekarang melebar ke kendaraan, ke HP, kan juga membantu kita dalam komunikasi. Semua ini adalah ciptaan Tuhan. Walaupun manusia yang mengerjakan. Tapi kan tanpa ilmu dari Tuhan, nggak mungkin kan itu bisa kita gunakan dalam kehidupan. Nah, semuanya itu hari ini diperingati, diwotoni lah istilahnya. Wotonan ya apa ya? Kalau di Islam apa? Selamatan ya, ya selamatan lah. Biar kita selamat hidup ini. Nah, saya kira kalau dari teman-teman NU nggak ada aneh itu ya, biasa. Iya, iya. Nah, mungkin silakan. Ya, kalau di itu kan saya tuh bacanya konsep pertanyaan yang di 8 itu Sang Hyang Widiwasa gitu. Iya, iya. Itu sebutan, Pak. Kalau di Indonesia, khususnya di Bali memang dikenal dengan nama Ide Sang Hyang Widiwasa. Ide Sang Hyang, beliau yang sesuatu yang sangat mulia lah. Wid itu yang maha tahu. Wasa yang berkuasa. Kalau di dalam Weda disebut dengan Brahman. Itu disebutan di Indonesia karena Tuhan disebut siapapun benar gitu. Tidak ada salahnya. Karena kan Tuhan itu maha segalanya. Disebut apapun beliau cocok gitu. Kan kita yang menyebut. Sedangkan Tuhan itu sebenarnya aslinya dalam Weda Nirguna Brahman, Tuhan yang tidak berwujud, tidak berbentuk, bahkan acintya, tidak terpikirkan. Nggak mampu otak kita memikirkan, jangan saya yang bodoh ini, profesor yang sangat pinter pun nggak akan mampu. Kayak apa sih Tuhan itu sebenarnya? Itu namanya Brahman Nirguna. Karena kita terbatas, maka kita punya gambaran Tuhan itu kayak apa. Nah, inilah disebut dengan Brahman Saguna. Brahman yang dapat diwujudkan. Wujudnya kayak apa? Kayak apa pemikiran manusia? Ya seperti itu wujudnya. Salah satu contohnya seperti Ganesha. Seperti ini. Seperti itu. Jadi itu disebut dengan Ista Dewata. Jadi penyebutan Tuhan sebagai manifestasi beliau sesuai dengan gambaran yang ada dalam diri manusia. Dan ini tidak 1-2 orang yang menggambarkan itu, tidak 1-2 orang. Ada banyak maharsi. Jadi maharsi itu sudah jauh di atas kami. Yang hidupnya hanya untuk untuk kesejahteraan alam semesta. Beliau sangat suci. Beliaulah yang punya pemikiran, menerima wahyu. Wujud-wujud ini pun berupa wahyu. Karena beliau terima dalam waktu 1/15 detik. Gambaran seperti ini. Dan itu tidak 1-2 orang. Ribuan maharsi mendapatkan wahyu seperti itu dan sama. Seperti contoh Saraswati, wujudnya begini. Itu semua ada artinya. Kenapa? Gambaran kita. Ilmu pengetahuan itu kayak apa? Ilmu pengetahuan itu menarik, maka digambarkan dengan seorang putri yang cantiknya bukan luar biasa. Beliau ilmu pengetahuan itu mengalir. Tiada pernah berhenti. Digambarkanlah bahwa Saraswati memegang genitri, japamala, atau di Islam disebut tasbih. Itu kita berdoa tidak pernah bisa berakhir. Tiada ujung, tiada pangkal. Ilmu pengetahuan seperti itu. Yaitu simbol-simbol daripada hasil pemikiran untuk dapat menggambarkan Tuhan itu seperti apa. Coba Bapak sendiri, kalau tidak punya gambaran tentang Tuhan, bagaimana kita
menyucikan beliau dalam pikiran kita. Itulah dengan simbol-simbol, dengan ya Bapak Ibu, dengan coba Ibu berjilbab, kan merasa lebih suci daripada tidak berjilbab. Saya kira sama saja itu, karena kita sama-sama manusia yang punya kemampuan berpikir sangat terbatas. Sedangkan Tuhan tak terbatas. Mungkin cukup puas. Kalau kurang, monggo ditanya lagi. Sebenarnya di Hindu dan Islam ada kemiripan. Kalau di Islam kan ada rukun iman. Di Hindu itu saya kemarin baca ada Pancasrada. Ya. Begini, kalau kami mendengar, tapi juga tidak begitu paham ya. Kalau di Islam kan ada 5 rukun. 6. Memang sama-sama 5, tapi jauh sekali bedanya. Kalau kami disebut dengan Pancasrada. 5 keyakinan. Itu filsafat utama dalam agama Hindu. Yakin dengan adanya Tuhan atau Brahman itu tadi, dari nirguna menjadi saguna, itulah Brahman. Kita harus yakin itu. Itulah ciri-ciri agama Hindu. Yang kedua adalah Atman. Setiap ciptaan Tuhan ada Atman. Di dalam tubuh manusia disebut dengan Atman, di dalam hewan disebut dengan Janggawa, sedangkan di tumbuh-tumbuhan disebut dengan Sawitra. Namanya berbeda, tapi sebenarnya sama. Adalah percikan Tuhan itu sendiri. Sifatnya sama dengan Tuhan. Di dalam diri manusia ada Atman yang punya rasa kasih sayang sama dengan Tuhan. Dan tidak pernah mengalami kematian. Sama seperti Tuhan itu sendiri. Makanya kalau manusia ini tidak ada Atmannya, dia namanya mati. Atman itulah yang menghidupi kita. Mungkin hampir sama dengan roh itu ya. Tapi di kami antara roh dan Atman ada bedanya sedikit. Atman itu adalah badan penyebab. Jadi tubuh manusia ini terdiri dari 3 badan. Trisarira namanya. Yang pertama badan kasar. Ini diciptakan oleh Tuhan dengan 5 unsur sat yang disebut Panca Maha Buta. Buta itu mati, jadi 5 unsur yang mati. Teja, apah, teja itu panas, apah itu air, bayu, udara, terus pertiwi, itu sat padat. Kalau di Islam tanah, sedangkan yang terakhir adalah eter atau unsur yang maha suci. 5 unsur inilah membentuk badan kasar. Kemudian yang kedua adalah suksma sarira, badan halus. Terdiri dari panca, tanmatra, panca, indria, banyak. Dan itu unsur-unsur halus yang ada dari atmosfer. Disatukan. 2 badan ini semuanya mati. Akan hidup kalau dihembuskan Atman di dalam tubuh. Badan kasar, badan halus masih terdiri dari berapa lapis? Ada 7 lapis, ada 5 sat. Nah, salah satu unsur dari itu adalah badan eteris namanya. Saat orang tidur, itu badan eterisnya bisa keluar. Tapi nggak bisa jauh, hanya 1,5 meter. Jika kalau Bapak mimpi, ya itu badan eteris itu. Keluar masuk, begitu kita sadar dia masuk ke dalam tubuh lagi. Kalau mati penasaran biasanya itu di kuburan itu, badan eteris itu yang disebut dengan hantu kuburan ya. Kemudian yang ketiga adalah badan penyebab yang menyebabkan kita hidup yang disebut dengan Atman. Itu percikan daripada Brahman. Brahman, Atman, Aikyam. Tuhan dan Atman itu sama fungsi, sama sifatnya. Makanya maaf ini ya, ini bedanya. Kalau di Hindu, khususnya yang di Indonesia ya, di India saya juga nggak begitu paham, tapi mestinya juga ada benang merahnya. Di tempat suci tidak boleh ada
mayat. Kenapa waktu kita hidup kok keluar masuk ke tempat suci bebas? Karena ada Atman itu tadi. Nah, setelah Atman ini keluar, ini sudah bangkai. Tidak boleh dibawa ke tempat suci. Ini bedanya. Oh ya. Yang perlu kami sampaikan biar nambah pengetahuan. Oke. Saya kira itu. Apalagi kalau sampai ada peristiwa meninggal di Tempat suci. wilayah pura. Itu penyuciannya luar biasa. Untuk mengembalikan fungsi pura ke tempat suci itu membutuhkan upacara yang luar biasa besar. Nah, kalau umpamanya di Bali, ada orang meninggal mau dibawa ke makam, hanya di depan pura dalam. Itu pun hanya sekedar dirundukkan, dipersembahyankan di situ. Di pura dalam namanya. Karena di situ tempat roh, seperti Candi Kamoksan ini. Tapi itu tidak boleh masuk. Ke Candi Kamoksan pun tidak boleh masuk. Yang boleh masuk kan atmanya. Di badan kasar dan badan halus tidak boleh. Hanya dipersembahyankan di depannya, tunduk begitu saja. Nah, itu yang mungkin baru bagi Bapak Ibu. Oke. Monggo. Mungkin yang terakhir dari saya Pak ya. Oke. Kalau jenengan sendiri mengenal sosok Gus Dur itu seperti apa Pak? Tadi Pancasrada belum semua ya. Tiga ya, baru mana nih? Mau Pancasrada selesaikan ya? Kan tadi baru dua. Yang ketiga itu hukum karma. Oh ya. Karma pala, bukan hanya hukum karma ya, hukum karma pala. Jadi tiga suku kata jadi satu, nggak bisa dipisah. Hukum karma pala. Karma itu perbuatan, pala itu buah perbuatan, buah perilaku. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita tanam, yaitu yang kita tuai. Hukum karma pala ini pun terbagi atas 3 macam. Tidak begitu saja kita nikmati dalam hidup ini, tidak. Nanti ada kaitannya dengan serada berikutnya. Hukum karma pala itu ada 3 macam. Ada yang bisa kita nikmati selama kita lakukan hidup ini seketika. Ada yang kita nikmati pada saat kita lakukan sebelum kehidupan ini. Bahkan ada juga tabungannya. Akan kita nikmati pada kehidupan yang akan datang. Nah, ini mungkin beda ya. Jadi makanya tidak hukum karma pala. Siapa yang menghitung hukum? Manusia nggak bisa. Hanya Tuhan yang bisa menghitung. Kita tidak bisa mengira-ngira kapan akan menerima hasil dari apa yang kita lakukan, kita pun tidak tahu. Hanya Tuhan yang tahu. Nah, hukum karma pala ini ada kaitannya dengan serada yang keempat. Reinkarnasi. Kalau selama kehidupan ini kita masih punya tabungan karma pala yang tidak baik, maka diberikan kesempatan untuk memperbaikinya pada kehidupan yang akan datang. Kapan itu? Kita juga nggak tahu. Jadi kapan kita akan lahir kembali, dilahirkan sebagai apa? Kita juga nggak ngerti. Karena itu semua buah karma kita. Nah, seandainya hukum karma pala dan reinkarnasi ini tidak terjadi, kenapa? Karena kita sudah suci, sudah lunas semua utang-utang apa yang kita lakukan, maka kita akan mencapai tujuan kehidupan jadi manusia, yaitu moksha. Moksha itu artinya mengalami kebebasan, bebas menentukan. Kalau sudah mencapai moksha, berarti tidak ada lagi reinkarnasi ini, karena kembali kepada manunggaling kaulo lan Gusti. Nah, itu Pancasrada itu ada 5. Semuanya ini yang tidak bisa kita apa ya, seperti Brahman itu sendiri kan kita tidak bisa membayangkan kayak apa sih, karena tubuh daripada Tuhan itu adalah alam semesta ini, badan dari, makanya pada persembahyangan itu nanti ada simbol
badan Tuhan itu namanya daksina. Itu ada 13 macam di dalamnya. Tuh. Supaya beliau mau melinggih di situ harus disucikan dulu dengan tirta. Ya itulah yang disebut Pancasrada tadi. Jadi ya sama-sama 5 tapi berbeda dengan 5 rukun Islam ya. Nah kalau di Islam kan ada naik haji. Kalau kita naik ke nirwana. Nah ini nirwana itu pun sebenarnya masih alam gitu. Jadi moksa itu yang terakhir. Jadi moksa kembali kepadanya, naik ke alam beliau, ke Tuhan itu sendiri. Karena kita berasal, atma itu kan berasal dari Tuhan. Selama atma ini kotor, tidak akan bisa kembali kepadanya. Setelah atman ini suci, baru kembali kepada yang maha suci. Gitu. Yang terakhir tadi Pak. Ya. Pendapat. Sudah 5 sudah 5 itu tadi. Ya, Brahman, Atman, hukum karma pala, reinkarnasi, moksa. Itu sudah lengkap kalau itu filsafat inti dari agama Hindu yaitu. Ya, filsafat agama Hindu itu intinya itu. Kalau ini sudah diyakini, Hindu udah diyakini. Penilaian pandangan jenengan tentang sosok Gus Dur. Ya itu tadi. Kalau kami, sepengetahuan kami ya, sejak SMA sih saya sudah mendengar nama Gus Dur. Karena beliau sering datang ke Bali. Terutama kepada kepala sekolah kami, Bu Gedong namanya. Itu di Candi Daksa, beliau punya asram. Kalau di Jawa ini pondok pesantren ya. Kalau di Bali namanya asram. Kalau agama Hindu itu kan mengenal asram ya. Di Bali ada Bu Gedong punya asram namanya Candi Daksa di Karangasem sana. Setiap ada perayaan apapun, Gus Dur mesti datang ke sana. Nah, sepengetahuan karena saya kan tidak begitu dekat ya. Saya pernah dekat dengan murid beliau, siapa namanya? Yang pernah menjadi ketua NU yang terakhir sebenarnya. Waktu kami punya kegiatan di Madiun itu, KPAKM, saya sendiri yang menjemput beliau ke Surabaya untuk memberikan ceramah di Madiun. Dari beliau lah banyak kami menerima Gus Dur kayak apa. Beliau memang cerdas, tidak hanya sekedar nasionalis. Jadi apa ya? Ya humanis, ya betul. Toleran. Ya kalau soal toleran jangan tanya lah. Beliau rajanya toleran itu. Nah, makanya pada waktu kami Hindu berdoa di sana, ada beberapa aliran yang tidak bisa terima. Beliau sendiri menerima, kok orang lain nggak menerima. Ya, nah, sama di sini juga pernah saya malam-malam ditelepon sama umat di sini. Pak Mangku kok di pura rame jam 12 malam. Ada apa ya? Loh, saya di rumah itu enggak ada kegiatan apa-apa di pura. Coba aja Pak Gede ke pura tanya beliau-beliau yang ada di pura ngapain di pura. Ternyata orang-orang NU pakai kopiah, pakai sarung, meditasi di depan Padma itu. Ditanya, loh Bapak kok agamanya Islam kok sembahyang di pura? Nah, saya habis sembahyang di sini sampai di rumah tenang itu Pak. Saya rasanya damai, tenang. Padahal tadinya gelisah, ya enggak tahu apa sebabnya gelisah ya. Datang ke sini kok pulang sampai di rumah katanya damai. Gimana Pak Mangku? Dilarang apa enggak? Kalau beliau sembahyang ya, menurut mereka enggak apa-apa. Asal tidak merusak di pura itu. Dan beliau mendapat ketenangan, kedamaian. Berarti kan Tuhan menerima. Loh, kalau kita sebagai manusia menolak, melarang, ya nanti kita yang salah. Selama Tuhan menerima apapun caranya, dan beliau tidak merusak, meditasi di situ. Inti dari ajaran kami juga meditasi. Ya, enggak apa-apa Pak. Biarkan aja, selama beliau bahkan mau meditasi di sini kan menghormati kesucian pura, dihormati. Karena nggak ada jaga, waktu di sini nggak ada yang jaga malam. Kalau sekarang kan ada yang jaga. Ya seperti itu. Kalau saya kira Gus Dur juga seperti itu. Jadi kita beda agama,
Tuhan kan tidak membedakan kita. Apapun caranya, bagaimanapun caranya, asal Tuhan menerima. Kami juga begitu. Dengan cara apapun mendekatiku, akan kuterima. Asal tulus dan ikhlas. Perbedaan kini yang menciptakan ya juga Tuhan. Ya, saya kira begitu pandangan saya terhadap Gus Dur, karena memang tidak kenal secara pribadi, jadi tidak bisa. Tapi penilaian saya seperti itu. Mungkin itu Pak. Terakhir mungkin nasihat jenengan buat pemuda-pemuda terhadap lintas agama, kerukunan beragama itu bagaimana? Nah, itu saya kira di FKUB, di kerukunan di Gus Durian ini kan sudah sering-sering diajarkan. Ya, tinggal melaksanakan saja. Kita saling menghargai, saling menghormati. Seperti kami di sini, tidak sembarangan orang boleh masuk ke Mandala Utama, ya dihormati. Kalau memang kepingin, seperti saya juga, kalau Bapak Ibu kepingin ke Jeruan, nggak apa-apa. Asalkan ngikuti juga aturan kami. Kami ngikuti aturan Bapak Ibu, Ibu juga. Kan sudah nggak ada masalah. Saya kira gitu ya. Matur nuwun Bapak. Terima kasih sama-sama. Om Santi, Santi, Santi. Ya, cuman bentuknya ini khusus buatan bayi, kepala Jawa kan. Ya, kulitnya lemuk. Pentung ya. Itu. Apa kepentung. Tetapi namanya pisaca. Jadi butakala itu bermacam-macam. Ada pisaca itu berasal dari manusia yang, makanya kalau kita meninggal, nah di dalam Islam kan harus menyebut asma Allah. Paling tidak Allahu Akbar ya dong. Kalau kami Om Namah Shivaya, supaya apa? Tidak gendayangan. Kalau meninggal penasaran, ya itu jadi roh. Dan maaf ini, kalau tidak diaben dalam jangka berapa tahun, itu juga begitu. Jadi betul namanya. Ngaben itu diwajibkan. Wajib itu ngaben itu. Walaupun bisa tertunda gitu ya. Ya. Nah kan ngaben juga kan ada beberapa tipe. Semua upacara dalam agama Hindu ada 9 tipe. Nista, Madhya, Utama. Benar ya. Itu desa, kala, patra. Di mana desa itu tempat, kala itu waktu, patra situasi, kemampuan. Ada 9 tingkatan itu. Nistaning Nista, Nistaning Madhya, Nistaning Utama. Yang paling kecil saja fungsinya sama, asalkan ikhlas. Sama dengan orang nikah, ijab kabul, selesai, beres kan. Tapi ada yang tidak cukup, resepsi di rumah dengan bermacam-macam lah ya. Punya duit di gedung, ada masjid selesai. Ya, iya. Sama itu kan manusianya. Iya. Di Jawa petirtaan, Pak. Sendang. Dia juga menyebutnya biji. Ya. Seolah-olah pada waktu kita upacara di sini memohon air gangga ada di sini untuk menyucikan. Ya ini spesialisasi Hindu karena kan asalnya dari sana. Padahal semua sungai ya suci asal kita sucikan. Tapi mohonnya dari situ karena yang tadi saya katakan itu Istadewata, Tuhan bermanifestasi dalam wujud Dewi Gangga akan memberikan kesucian pada air itu. Itu ada mantramnya. Habis itu bersihkan. Setelah dibersihkan, bawa kembali ke sana. Ya itu tadi yang bendera-bendera, panji-panji itu semua dibawa ke sini. Oh, dibersihkan dulu ya, sebelum disucikan sini. Namanya melasti. Kalau nyepi itu kan ada istilah melasti. Ya. Melasti itu kotor. Melas itu melepaskan. Saya kira di Jawa ini juga begitu tuh. Ya. Yang habis kena narkoba pulang dari penjara. Ya. Mandi di laut, pakaiannya dibuang,
pakai baju baru. Itu yang melasti ya. Ruwat diruwat. Iya. Si Jawa. Iya. Ya itu betul. Boleh Agus. gambar Pak ya. Dengan juga silakan. Dengan kasta gimana? Kalau kasta ya, sebenarnya kata kasta itu sendiri bukan bahasa. Di dalam Weda dikenal dengan warna. Warna ada, catur warna. Itu adalah kalau di dalam modern dengan tupoksi sebenarnya. Tupoksinya. Strata. Sebenarnya di dalam Weda Fungsi, nggak ada ini fungsi. lebih tinggi lebih. Nah, yang fungsinya. membuat lebih tinggi lebih nanti ya penjajah. Oh gitu. Iya. Fungsi-fungsinya dalam Fungsi masyarakat. Tapi di India kental banget ya. Wah, Sampai ya, karena ini yang kan pernah sudra itu. dijajah 800 tahun. Pokoknya negara yang pernah dijajah, strata itu pasti dibesar-besarkan. Biar timbul, Perbedaan itu biar dibesar-besarkan. timbul gesekan. Biar kita cocok terus. Lah kalau kita bersatu, Oh iya gitu. kompak, Berarti ya. mereka kan nggak mampu. Tapi gitu. sebetulnya di dalam masyarakat modern pun Ya, strata itu tetap, ada. kasta itu tetap, karena ada yang namanya intelektual, mereka yang berpikir, para profesor, kemudian ada para pejabat tinggi, ada pejabat menengah, ada rakyat. Itu sebetulnya Hanya semua tidak ada beda fungsi Ya, gitu aja. di Weda disebut warna seperti itu, Iya. tupoksi, fungsi mereka masing-masing. Tergantung pembawaan masing-masing lah ya. Yang Kalau- menyebut kasta itu juga orang Portugis. Itu kan bahasa Portugis. Iya, bahasa Portugis. Penjajah yang membawa. Kalau kita masih percaya itu sampai sekarang kita dijajah. Jajah. Jangan kan maaf di Bali pun masih seperti masih ada, kita enggak bisa menutupi. Iya. Tapi kalau peran fungsinya berubah, kan? Nah. Bisa itu Pak? Bisa. Dari kelompok ini. Nah, sekarang kalau Brahmana, Oh, Brahmana. turunannya loh, Ya turunannya. itu jadi tukang kayu, jadi kuli. Sebenarnya Atau di dalam atau Weda yang sebaliknya. disebut Brahmana itu mereka yang sudah didiksa, baru disebut Brahmana itu dalam Weda. Berarti- Tapi kalau yang Brahmana di Bali itu kan turunan, wangsa kalau di ya, kalau di Batak marga. Semua marga merasa lebih hebat dari marga yang lain. Biasa itu manusia. Termasuk marga Jawa. Iya, Turunan sesuatu. Orang Jawa orang ini. Turunan. Raden Mas, Raden Ayu, sama. Itu sudah sama. Di zaman modern ini ya kita tinggal bagaimana kita. Tapi tetap harus dihormati namanya tradisi. Ya. Asal mereka juga menghormati itu. Terutama kalau di Bali, di daerah saya di Buleleng itu, wah seperti Jawa Timur, Surabaya. Kalau di Karangasem, Masih kental Masih dengan kental. adat Balinya. Ya. Oh, Pak. Nah, itu kekayaan kita. Iya. Buleleng, Pak Ketut Dan tadi itu juga Sukawati. baik. Karena itu yang contohnya seperti bintang film yang kawin di Ubud. Itu namanya. Bukan. Yang baru-baru ini wah Ya, sudah lama, sudah punya anak juga itu. Itu mereka, beliau sangat menghormati, sangat menghormati budaya itu. Karena budaya ini dilestarikan, inilah kekayaan kita. Ini yang dikagumi oleh orang luar. Mereka datang jauh-jauh sini untuk mengagumi itu. Jadi setelah dia kawin dengan orang Bali, sangat menghargai karena ya mungkin juga karena cinta betul-betul, bukan karena kan kawin dengan raja. Ketika sudra itu diperlakukan tidak manusiawi itu kita juga merasa mendidih loh, marah loh kita tuh. Padahal kita bukan seagama itu. Nah terjadi di Madiun itu pasti kita ya tidak ikhlas. Tapi di Bali ada apa itu? Ya, tapi sudah ya tinggal 50-50 ya. Tinggal keluarga. Sudah itu hanya keluarga. Bisa jadi Brahmana nggak? Ya kalau secara aturan Weda, ya, seperti saya kalau meningkat ke Mediksa kan jadi Brahmana namanya. Kok bisa dari tukang Ya, itu kayu? gelar, dapat gelar si rempu gitu. Kalau saya dari Kan ada itu kan ada macam pendidikannya gitu Pak ya. Iya. Jadi siapa saja terbuka, siapa terbuka untuk masuk ke situ ya. Bahkan untuk Mediksa itu mengalami mati 24 jam, Pak. Upacara mati. Namanya pun harus ganti, pakaian juga ganti. Kalau sudah jadi Brahmana, Mediksa itu sudah lahir yang kedua namanya. Lahir dari guru. Jadi orang tuanya adalah nabenya itu. Dan aturannya ketat sekali. Itu 24 jam di kafan.
Aduh, kayak orang Dan meninggal. beliau, nah maaf ya, kalau Nabi Muhammad kan orang didiksa seperti itu. Jadi dibawa ke alam sana oleh 24 jam diajak dalam material. Jadi begitu didoakan, soalnya ini ya, tapi ini nggak nafas. Ya, seperti mati suri. Jadi tidak meninggal, tidak meninggal. Iya, upacara. Jadi namanya pun hilang karena sudah diaben. Pada medikse itu diaben. Ini kan tubuh ini kan ada huruf-hurufnya. Huruf-hurufnya itu diaktifkan semua. Jadi waktu 24 jam itu diajari ke alam astral sana, dibawa ke sana oleh Nabi. Jadi siapa saja Hanya boleh dengan gitu. doa. Upacaranya itu betul-betul ya itu hanya Nabi yang tahu, saya tidak tahu ilmunya. Terus nama nabinya itu pas sudah Nabinya sudah mengalami itu. tidak sudah pasti terjadi. nama nabinya pasti ya. Iya. Namanya siapa? Terus itu kalau mau jadi dari siswa dengan Nabi itu harus ada koordinasi. Kalau Nabi nggak mau nerima nggak bisa jadi siswa. Nabi punya nama kan, Pak? Iya, Yang tahu namanya Nabi yang meninggal itu saja. enggak ya yang Sisio ini kan Nabi itu kan Maharesi juga. Oh iya. Nah, Resi itu Nabi, Oh gitu ya. bukan Nabi. Nabi itu guru. Oh gitu. Nah, gurunya dengan muridnya. Nabi. Ya, jadi antara guru dan murid ini harus sepakat. Harus sepakat baru ada upacara dikse namanya. Dan ya dari kalau di Bali mungkin tiap 500 orang ada satu nabi. Tiap 500 orang ada satu nabi. Satu resi. Sulinggih kalau di Bali, kalau di Jawa ya masih di Madiun kan belum ada. Resi kami di Kediri. Kediri ada 3, di Banyuwangi juga ada 3, di Malang ada 2, di Blitar ada 2. Orang Jawa semua. Kalau yang di Surabaya masih orang Bali. Banyuwangi orang Banyuwangi, yang di Blitar ya orang Blitar, yang di Kediri juga orang Kediri. Ya, upacara medikse itu sakral sekali. Sakral. Karena ya itu mengalami mati. Kayak sebuah pocong ya. Ya seperti itu. Pada mati Kalau pocong. sebuah pocong kan masih sadar, ini nggak sadar. Gitu ya. Sadar. Itu Nah, jadi atmanya itu tadi diajak ke sana, diajari. roh nyawa. Ya seperti Bisa mati. kembali. Seperti mati. Bisa kembali. Kalau memang tidak kembali berarti nggak lulus. Tapi belum pernah. Belum pernah terjadi. Ya, napinya kan sudah punya ilmunya. Nah, berhasil napi. sehat. Nah, Iya. sehat. Oh betul. Sehat. Selesai itu sehat. Mereka nafsu makan, makan dan tidak makan tidak ada masalah. Kalau sudah mengalami dikse itu. Karena saya pernah ditawari Topo gitu Pak ya. nggak berani. Topo Broto Ya, kata Topo. Jawa Lama. Ya, Gitu. ini tadi media. Kemarin Pak Kepala Kantor ya tanya, "Loh, kalau agama Hindu apa harus ke India Pak?" Kita tidak ada kewajiban. Kewajiban kita tirta yatra itu yang boleh dilaksanakan. Tapi kemana? Kemana saja bisa. Berkunjung kemana saja bisa. Tapi tidak harus ke India. Bahkan orang Bali sendiri di Bali itu fobi sama India. Ini belakangan ini kan banyak. Wah kok ke Indiaan. Yang Bali asli itu. Kalau ke Mojopahit seneng dia. Enggak. Ini khusus tempat leluhur. Jadi yang sudah diaben, sudah kalau di Jawa istilahnya entas sudah dientas. Jadi kalau ada upacara Hindu Jawa 3 hari, 7 hari, 40 hari, pendak 1, pendak 2, 100, pendak 1, pendak 2, 1000, habis 1000 entas. Sesudah 1000 entas. Entah sampai tulang itu ya. Ada yang seperti itu, tapi ada juga tergantung sulinggihnya tadi yang sudah didikse itu kemampuannya kayak apa. Apa harus menggunakan sarana seperti itu? Beliau tanpa sarana itu kalau sudah mampu dilaksanakan. Yang penting yang di sini dulu tanpa. Di sini orang Jawa yang melaksanakan pertama kali entas di sini. Resi itu orang Jawa itu dari Sidoarjo.
beliau komunikasi langsung. Yang kita waktu itu ikutkan hanya 58 orang. Tapi menurut beliau, itu jam 3 pagi sudah ada 400 orang di sini, di sekitar pohon-pohon ini. Roh-roh yang ingin ikut lintas. Jadi orang-orang yang dulu meninggalnya nggak karu-karuan, yang saya katakan pisaca tadi itu ikut, minta diikutkan. Jadi sudah nambah upacara sarana nambah sampai jam 2 pelaksanaan itu ada 1200 berapa gitu sampai selesai. Nah, belum ada ini itu. Terus gimana kita linggikan, beliau komunikasi sempat di Beji karena Beji sudah ada waktu itu. Nah, kita nggak enak kalau roh dilinggikan di Beji kan, kesucian Dewi Gangga kan harus punya, bangunlah ini. Kita membangun dari nol semua. Ya, yang punya leluhur nabung ya, terwujud. Memang bertahap, tapi sekarang ini sudah bisa semua acara agama kami bisa langsung. Nah itu ruangan di dalamnya itu linggihnya ada rong tege di dalamnya khusus dari. Oh, berarti Bapak dari awal bangunan pura ini sudah di sini, Pak? Belum. Saya di sini 78. Oh, itu 76. 76 mulai dibangun. 77 diresmikan. Tapi terus tiap tahun ada, ya itulah donatur. Dana punya. Dana punya. Di Indo kan namanya dana punya, dikira zakat itu kan. Ya, zakat. Ini buat sesajen. Tapi kalau biodalan ini pasti bunyi. Kalau upacara kecil ada 5 suara, Weda itu yang Ini beda ya Pak ya? ya, Bahasa Sanskerta ya? baca Weda, Sanskerta, Jawa kuno campur itu. Bahasa apa gitu? Ini bunyi keleneng. Ini untuk mengantarkan suara manusia kan nggak sampai. Kalau keliling ini yang menembus ke sana dengan Kendaraannya lah ya? kendaraannya. Kelenengnya ini kan juga ada artinya. Hening ya? Dua, satu Weda, baca Weda. Kalau di Islam membaca ayat-ayat itu ya, itu sesuai dengan upacara yang diadakan. Terus diikuti genta itu tadi, terus kidung ini itu yang nyanyi itu. Yang tadi apa tadi? Beda deh? Beda ya? Weda itu yang mangku, yang bawa genta ini. Oh itu beda namanya? Baca, tapi kan nggak kedengaran karena nggak ada mic-nya. Ini lebih ke ini ya? Ya, Yang kedengaran ini makin hidungnya Pak? lemah, itu nilainya makin tinggi. Oh ya, rungu Bacakan gitu Weda ya? itu. Sir, Khusuk. ya, sir, ya? bahasa Ya. siri gitu. Main khusuk gitu? Upamsu namanya itu. Makin lemah kita mengucapkan, itu nilainya makin tinggi. Untuk keluar gentanya itu tadi diikuti kidung umat ya itu tadi Pak Ketut. Pilihan banyak itu kidung itu tadi. Kidung, terus gamelan. Ini baru yang kelima gendongan. Lepas? Kalau yang ini kidung. Ini kidung. Kidung. Maknanya dan fungsinya. Puji-pujian. Iya. Ya kalau di gereja itu kan ada Mazmur. kidung pujian ya ini Mazmur ya, kidung pujian ya ini Awal dari awal acara ini. tapi tadi rumahku sudah ngawali genta berbunyi itu sudah baca Weda dari awal. Awalnya kan menyucikan diri dulu. Menyucikan diri, terus ini nanti sebentar lagi menyucikan. Ini Pak Mangku sudah pesan jangan masuk dulu sebelum Ya selesai. penyucian selesai. Ya, kita di sini aja dulu. Ya. Jadi sekarang kan sudah ya. Puji, memang harus bisa membedakan kalau yang mudah masuk itu masih di bawah, apalagi yang di bawah manusia udah kala itu gampang sekali itu roh-roh hewan gampang sekali masuk. Yang agak sulit taksu namanya, seperti ini udah di atas kita, nilai kesuciannya di atas manusia, tapi keutamaannya manusia paling tinggi karena kalau mereka
mereka tidak akan mencapai moksa. Caksu itu tidak akan, dewa pun tidak mencapai moksa. Kalau ingin mencapai moksa harus jadi manusia. Hanya manusia yang punya hak moksa, mencapai derajat yang bisa mencapai derajat moksa manusia, yang melaksanakan ajaran beliau. Kalau nggak mampu melaksanakan ajaran beliau, ya itu tadi reinkarnasi terus bolak-balik. Itu jadi apa nggak tahu juga. nggak tekan-tekan. Ya sulit. Itu bisa jadi binatang, Pak. Ya. Kalau sudah sempat lahir jadi binatang 30 kali, jadi binatang yang baik. Binatang juga ada yang jelek. Ya. Jadi binatang yang baik, baru punya kesempatan jadi manusia. Berkali-kali reinkarnasi jadi manusia yang baik, baru punya kesempatan manusia. Moksatil. Ya, enggak sih. bisa Manunggaling kawalan Gusti. yang jelas ini atmannya itu manunggal, mampu manunggal. Jangankan harus mati, moksa hidup ada. Dalam kehidupan ini mencapai moksa ada. Mungkin di Islam ada kiai-kiai yang hidup sederhana, tapi mereka bahagia. Nggak punya utang, tapi juga nggak punya timbunan harta, nggak punya triliunan. Hanya apa yang dia butuhkan ada. Itu Zuhud kan hidup namanya. sangat bahagia, itu Suhud, juga ya. moksa namanya. Suhud. Yang enak Ya, di kalau di Islam pasti ada itu, cuman saya nggak tahu. Pasti ada itu, pasti ada. Semua ajaran sumbernya dari sana. Kalau di sini masih menyucikan sapi nggak Pak? Kalau di India kan sapi disucikan gitu. Sebenarnya itu kalau soal itu keyakinan ya. Yang suci itu kan induknya. Oh, Lembu Nandini, itu tadi. Lembu Nandini itu yang suci. Nah, keturunan sapi ini dianggap kan sudah tidak ada itu. iya. Sapi yang bisa memberikan minum 4.000 orang dari air susunya. Sekarang kan nggak ada. Itu di sorga dulu itu. 4.000 ya. Nah itu disucikan. Nah sekarang manusia sekarang apa yang ya sapi. Saya dulu sebelum jadi jurumangku juga makan daging sapi. Sekarang nggak boleh. Jangankan daging babi aja nggak boleh. Karena ini peningkatan. Maunya sih kepingin moksa. Ampura. Maunya. Ya. Ya untuk mencapai itu kan harus ya Harga yang dibayar kan. iya harus ada yang dibayar. Nah ini pelinggih penunggun karang. Ini kalau di Indonesia seperti ini. Kalau di India itu pelinggih apa? Penunggun karang. Penunggun itu penunggu karang alamat di wilayah. Beliau menguasai wilayah ini. Oh, fungsinya jaga. Dadah sajilira aja sira anyang kali sang apare caru anu upukara ring mandalu bahasa Jawa kuno. Bahasa Jawa lagi. Iki lho dadah sajilira. Nah, ada yang manca warna, ada yang putih kuning. Itu putakalanya yang diundang beda-beda. Manca warna undang. Beliau diundang putakala itu disiplin. Diundang duduk datang dia. Tidak dipersilahkan makan nggak akan makan. Putakala manusia enggak. Suku Ida belum dipersilahkan udah diseruput. Bila perlu dimasukin sak. Masuk kerasa Tangan di sini. Tutup nih. Putakala ternyata disiplin itu. Kalau belum dipersilahkan, bahkan ada pilih kabeler ini mana yang menjadi hakmu ambilan. Kalau belum itu dia nggak akan tahu, dia akan kita upacara, dia hanya lihat. Makanya ya itu dia akan ikut. Iki piye toh? Aku disuguhi tapi gak disuruh makan. Piye gitu? Udah jangan makan merinding kan? Piye gitu. Jangan dia bertanya. Karena doa kita belum selesai. Begitu dia dipersilahkan, enggak ganggu dah. Karena dikasih arak brem, biar apa? Biar mabuk. Pergi. Nah, ini
riwes sira amangan nginum balio nenggonmu soang-soang. Doanya begitu. Itu istri saya tadi keliling. Nah, ini penemu ikan ini kalau di India seperti itu karena ada umat India juga yang sering kesini. Kalau tidak ada itu dia Salik. ya apa Kurang ya? sip, kurang Ya, kurang mantep ya. afdol. sembahyang itu kan rasa. Ya, ya betul. Kalau mereka Ini merasa kurang, sarananya. nah, ya sudah kita buatkan sananya. Dan kita paham. Itu. Bisa. Tangga, Pak, ya? Karena nggak punya badan tidak bisa mencapai itu tadi moksa. Jangankan kok kita taksu sudah di atas kita, dewa pun tidak bisa mencapai moksa. Hanya manusia asal melaksanakan Pancasarada ini tadi, melaksanakan ajaran-ajaran itu bisa mencapai moksa. Dewa kalau kepingin moksa ya harus menjadi manusia. Makanya Pergudoro itu begitu Raja dia tidak naik ke atas dia melawan dia. Terus Margaring itu Ya sama seperti Sampokong, Bukong ya. bisa ngobrak organ. Di langit, dua langit kan di Karena manusia ciptaan Tuhan yang paling utama, tinggi, ya. terdiri dari kejelekan dan kebaikan. Lah kalau kebaikan yang muncul bisa jadi makhluk utama, tapi kalau kejelekan muncul, Nah itu ini sulitnya jadi manusia karena kita diberi dua itu. iya. Kalau dewa enggak akan dia berdosa, enggak akan karena dia makhluk suci, Iya. tapi tidak bisa mencapai moksa karena amalannya tidak. Ya mungkin apa beliau enggak terkena hukum karma juga tidak tahu karena mereka abadi. Abadi. Dewa itu abadi. Ada 33 ciptaan Tuhan berupa dewa. Sesuai stratannya, ya, tingkatannya ya. Kan, tiga itu kan pimpinannya, maunya ada buah masing-masing. Itu. Ya, itu yang sakral. Saya sering sih, tapi kemampuan saya belum sampai ini, saya belum hidup.